Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan segala aktivitas duniawi maupun aktivitas-aktivitas ukhrawi yang mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan segala sesuatu itu bernilai ibadah, sehingga menjadikan bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita berkaitan dengan silaturahmi. Bab atau hadis yang ke-9 yang berkaitan dengan tali silaturahmi. Silah menyambung, rahmi tempat cabang bayi. Artinya adalah menyambung tali kekerabatan, baik itu yang mahram maupun yang non mahram. Yang non mahram itu dalam silsilah kalau ada tambahan darah, nah itu berarti non mahram. Maka wajib enggak hukumnya? Tetap wajib untuk kita sambung silaturahmi. Dan alhamdulillah kita sudah selesai di bab tersebut, dan kita insya Allah akan melanjutkan di hadis yang berikutnya, hadis yang nomor 10, bab yang berkaitan dengan hak tetangga dan wasiat kepadanya. Hak bertetangga dan wasiat kepadanya. Karena Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang namanya tetangga, walaupun tetangga itu ada yang saudara dan ada yang bukan saudara. Ada enggak satu komplek itu isinya saudara semua? Ada. RT-nya, terus kanan kirinya itu masih mampu saudara. Ternyata ada. Namun kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi di sebuah kampung. Kalau di perumahan ada Pak? Hampir
hampir hampir sedikit ya, atau bahkan nggak ada. Tetangga sebelah kanan ini ada yang dari berbagai macam daerah. Nah, mereka semua walaupun bukan saudara kita, namun ketika kita ditimpa suatu musibah, naudzubillahi min dzalik, ketika terjadi kebakaran, apakah kita akan menghubungi kerabat yang ada di Jakarta, yang ada di Jambi, yang ada di Lampung? Tolong sirami rumahku biar padam. Enggak, Pak. Itu enggak, Pak. Siapa yang pertama kali akan memberikan bantuan? Tetangga. Ini salah satu contoh. Bapaknya baru pergi, ibunya sudah mau melahirkan. Siapa yang pertama kali dimintai bantuan? Bapaknya lagi keluar kota, di Semarang atau di Jakarta. Pak, iki bayinya harus nyeprot. Iya, iki. Mulai orang. Yang diminta tolong pertama kali adalah tetangga. Wah, ini penting sangat, Pak. Ini diantara hak yang perlu kita perhatikan. Tetangga itu punya hak yang besar. Sebagaimana dalam hadis wasiat yang disampaikan oleh Jibril terus-menerus kepada Rasulullah SAW. Hadis yang ke-10, babu haqqil jari wal wasiyati bihi. Pembahasan tentang hak tetangga dan wasiat kepada tetangga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepadanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, mazala Jibril. Jibril itu senantiasa yusini bil jari. Jibril terus menerus berwasiat kepadaku. Pada siapa, Pak? Rasulullah SAW. Hatta donantu, hingga aku mengira annahu sayuwarisuhu, hingga aku mengira akan ada turun wahyu yang berkaitan dengan ahli waris, sehingga mengira tetangga itu dijadikan sebagai ahli waris. Saking apa ya? Saking dekatnya. Malaikat Jibril senantiasa berwasiat, terus menerus berwasiat kepadaku terhadap tetangga, sehingga aku menyangka tetangga itu termasuk menjadi ahli waris. Ahli waris itu apa? Ahli waris yang mendapatkan jatah warisan. Itu ahli waris. Saking apa, Pak? Saking kedudukannya tinggi. Menunjukkan bahwasanya tetangga itu memiliki kedudukan yang tinggi. Kemudian perintah tersebut langsung dari siapa, Pak? Malaikat. Perintah tersebut langsung dari malaikat. Malaikat terus menerus berwasiat. Saking apa, Pak? Saking pentingnya, saking mulianya, saking tingginya kedudukan tetangga. Bahkan ancamannya nanti kita akan baca berat, Pak. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian menyentuhkan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah tauhid agar kita beribadah memurnikan ketaatan hanya kepada siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya kepada siapa? Kedua orang
tua. Allah gandengkan perintah beribadah, perintah agar meninggalkan kesyirikan, kemudian perintah untuk berbakti dengan sebakti-baktinya kepada orang tua. Wabidil kurba, dan kepada kerabat. Kerabat siapa saja, Pak? Mahram dan non mahram. Pak D, Bude, Bibi, siapa lagi, Pak? Adik kandung, Pak Lek, Bule, Pak Lek Cilek, Pak Lek Gede, Bude Cilekan kan, Pak. Nah, itu semuanya adalah kerabat yang wajib untuk kita silaturahim dan wajib untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Jangan kebalik, kepada orang lain bisa lebih baik, tapi kepada saudara sendiri tidak bisa lebih baik. Ini namanya kebalik. Pada tetangga saja agar kita berhati-hati, apalagi terhadap sesama kerabat. Wal yatama, demikian pula kepada anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jaridil kurba, dan tetangga-tetangga yang masih ada hubungan dengan kerabat. Kan biasanya tetangga itu ada yang Pak D, Pak Lek, tidak semuanya dari luar. Kemudian kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum. Baik itu kerabat yang dekat maupun kerabat yang jauh. Jauhnya di mana, Pak? Ada yang di Taiwan, ada yang di mana lagi? Ada yang di Jakarta. Itu termasuk kerabat jauh. Tetap wajib berbuat baik di berbagai macam wilayah. Wasahibi bil janbi. Demikian pula berbuat baik pada siapa? Teman sejawat. Teman-teman sejawat. Wabni sabil, dan ibnu sabil. Apa itu ibnu sabil, Pak? Ada yang pernah mendapatkan pelajaran ibnu sabil? Orang yang bepergian, yang kurang, orang yang safar, orang yang bepergian bekalnya kurang, maka wajib berbuat baik. Walaupun tidak kenal, yang namanya pendatang, orang safar itu kenal enggak? Tapi tetap wajib berbuat kebaikan. Inilah sempurnanya agama kita. Sambut dengan wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhuran. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbangga-bangga lagi sombong. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam tafsirnya Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tetangga yang dekat dan memiliki hubungan kerabat ini lebih besar haknya. Sudah tetangga itu kan ada 3, Pak, ya. Yang pertama tetangga yang punya 3 hak. 1, kerabat. Yang kedua, muslim. Yang keempat, yang ketiga, dekat, kerabat, muslim. Dia mendapatkan hak 3 hak tersebut. Kemudian ada yang kedua, tetangga yang bukan kerabat, tapi dia muslim. Maka jika dia mendapatkan hak sesama muslim. Kemudian yang ketiga, tetangga yang bukan muslim, juga dia mendapatkan haknya. Berarti kedudukan yang paling tinggi siapa, Pak? Yang masih ada hubungan kerabat. Kata kuncinya, jangan kita lebih lembut, lebih sopan, lebih loyal kepada orang lain, namun tidak lebih loyal kepada saudara atau kerabat kita. Kalau kepada orang lain bisa, kenapa dengan saudara sendiri tidak bisa? Tanda tanya besar, berarti ada apa? Namun haknya tetap dia lebih besar. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hak yang perlu kita semestinya laksanakan kepada tetangga kita, yang pertama adalah
menasehati. Kita mampu menasehati, berikan nasihat. Diajak, ayo kajian. Males, ya wis lah, yang penting ajak aja. Dengan cara yang lain, kasih hadiah. Kasih apa, Pak? Kasih sedekah. Bisa jadi untuk bisa melembutkan hatinya. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia menggunakan atau tidak menggunakan perkataan dan perkataan yang tidak baik. Baik ucapan maupun perbuatan. Bisa jadi gini, Pak. Yang ganggu bukan kita. Kita pengen berbuat baik. Bisa jadi karena anak kita, istri kita, atau peliharaan kita. Peliharaan kita itu apa, Pak? Ada kucing, ada apa lagi, Pak? Ayam, burung, burung merpati itu kan lek ning tangga nih, pinter. Nah, baik dengan suara maupun dengan perbuatan. Suara saja tidak boleh, apalagi perbuatan. Bisa jadi kita tidak berbuat demikian, tapi ada faktor-faktor lain yang bisa menjadikan gangguan terhadap tetangga kita. Bisa jadi ayam kalau makan di rumahnya, tapi kalau nelek di tetangganya. Kucing juga demikian. Kucing kalau makan di rumahnya, kalau ya, seperti itu mengganggu nggak, Pak? Boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Dan dosa besar, termasuk dosa besar adalah mengganggu tetangga. Anak ya, bisa mengganggu tetangganya nggak, Pak? Bisa. Lari, ngambil sesuatu, dilempar. Jadi anak-anak, tapi nggak boleh juga, harus dikasih pengertian, namanya juga anak-anak. Mas, tidak demikian, tapi tetap harus supaya benar-benar tetangga itu tidak terganggu. Nanti akan kita sebutkan dalam sebuah kisah. Ini diantara perbuatan-perbuatan yang dilarang agar kita tidak mengganggu tetangga. Dengan suara juga demikian, Pak. Kita nggak ingin tetangga kita terganggu, baik dengan suara maupun dengan perbuatan. Dengan suara misalkan apa, Pak, nyetel radio, bukan hanya musik, Pak, ceramah di pol-pol ke, Pak. Ya baik, tapi jenengan senang, tapi tetangga belum tentu demikian. Maka sewajarnya saja, jangan sampai mengganggu istirahat tetangga. Di sholawatan misalnya, bagus sholawatan, tapi jangan sampai mengganggu tetangganya. Kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum, atau lagi yang lain-lain. Ya, apalagi yang lain-lain. Dengan suara saya tidak boleh, apalagi dengan ucapan maupun perbuatan. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika didatangi seorang Arab Badui, inna fulanata, sesungguhnya ada seorang perempuan si anu, tusolil laila wa tasuman nahar, dia sepanjang malam sholat malam, sepanjang pagi dia melakukan puasa sunnah, taf'alu wa tasaddaqu, dia lakukan, dia bersedekah plus bersedekah, namun wadu'ti jirona, akan tetapi orang ini selalu mengganggu tetangganya, bilisaniha, dengan lisannya salitoh, dengan lisannya kalau dia ngomong, perkataannya itu bisa menyakiti. Hanya dengan ucapan yang nyelekit nyelekit. Maka apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Tidak ada sama sekali kebaikan untuknya. Tidak ada kebaikan sama sekali. Sholat malamnya, sedekahnya, tidak dianggap. Gara-gara apa, Pak? Lisannya. Wahya finnar. Dan dia adalah termasuk penghuni neraka. Alhamdulillah.
Kemudian ada seorang perempuan, si Anu, dia sholat maktubah, hanya melakukan sholat wajib, puasa wajib, tapi dia bisa menjaga lisannya, maka dia penghuni surga. Jadi patokannya bukan apa, Pak? Ya, bukan berarti kita nggak melakukan ibadah-ibadah sunnah dan lain sebagainya. Namun ini sebagai ancaman berhati-hati agar benar-benar lisan ini benar-benar dijaga. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, otomatis kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan berhati-hati dalam berucap. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia sembrono dalam berucap. Dia timbang-timbang dulu. Apakah ucapan ini ucapan yang memberikan manfaat? Ataukah ucapan ini bisa menjadikan dosa atau maksiat? Maka ketika demikian lebih baik apa, Pak? Diam. Ketika tidak bisa berucap dengan ucapan yang baik, maka apakah kata beliau? Hendaklah dia diam. Maka itu lebih selamat. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Kita masuk dalam pembahasan ikhtalafa fil muradi bihada taurithi fakila. Terdapat perbedaan pendapat maksud dari pembahasan tetangga itu termasuk ahli waris atau bukan. Melihat dari hadis tadi, hatta donantu annahu sayurithuhu. Seolah-olah aku menyangka tetangga kau itu adalah ahli warisnya. Maka di sini perbedaan para ulama. Pendapat yang pertama, yaj'alu lahu musyarikatan bil mali bi fardhi sahmin. Pendapat yang pertama, bahwasanya tetangga itu termasuk yang berserikat dalam perkara harta. Hartanya siapa? Harta yang ditinggalkan. Tetangga itu dijadikan sebagai orang yang berserikat dalam harta bi fardhin sahmin. Dia mendapatkan bagian yang ditentukan seperti kerabat. Ini pendapat yang pertama. Yu'tahu ma'al aqarib. Dia diberikan sebagaimana kerabat-kerabat. Wakila, pendapat yang kedua, al-muradi an yanzila manzilatan man yurisu bil birri wassillah. Pendapat yang kedua mengatakan maksud daripada ahli waris adalah tetangga yang dijadikan sebagai ahli waris adalah ayanzila. Kedudukan tetangga itu menempati kedudukan, mendapatkan kedudukan sebagaimana ia mewarisi kebaikan dan hubungan yang baik. Dia mendapatkan apa, Pak? Mendapatkan kebajikan dan wajib untuk dijalin hubungan dengan baik. Ini pendapat yang kedua. Mendudukkan tetangga itu sesuai dengan kedudukannya, yang mana seorang itu mendapatkan atau mewarisi kebaikan dan hubungan yang baik. Yang mendapatkan hak hubungan yang baik dan mendapatkan apa? Mendapatkan kebajikan. Wal awalu adhar. Kemudian pendapat yang pertama itu pendapat yang lebih kuat kata beliau. Pendapat yang kedua, tetangga itu mewarisi kebajikan dan hubungan yang baik. Harus maksudnya mewarisi, mendapatkan kebajikan dan mendapatkan hubungan yang baik, perlakuan yang baik. Kata beliau, wal awwalu adhar. Pendapat yang pertama ini lebih kuat. Kenapa? Fa inna tsani, karena pendapat yang kedua ini menunjukkan
bahwasanya tetangga senantiasa mewarisi. Sedangkan khabar tersebut itu menentukan bahwasanya tetangga itu tidaklah termasuk ahli waris. Dia berpacu pada hadis tersebut yang mewarisi. Namun kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin salah Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala, maksudnya hadis tersebut adalah bukan berarti hadis ini mensyariatkan harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit ya, untuk diberikan kepada sebagian tetangga. Bagiannya ditentukan oleh tetangga. Kenapa, Pak? Hadisnya aku menyangka seolah-olah tetangga itu jadikan ahli waris. Beliau berpendapat seperti ini bahwa tetangga itu mendapatkan jatah waris dengan hadis tersebut. Namun beliau sering mengatakan maksudnya bukan demikian. Maksudnya hadis ini bukan mensyariatkan harta waris untuk tetangga. Kenapa? Karena Jibril alaihissalam tidak memiliki hak dalam pembagian waris. Namun beliau mengira karena saking kedudukannya tinggi, saking pentingnya, saking mulianya tetangga, beliau mengira akan turun wahyu syariat tentang tetangga mendapatkan hak waris. Tahu enggak ya? Jadi tetangga kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, itu mensyariatkan hadis ini bukan mensyariatkan tetangga itu mendapatkan jatah waris. Namun maksudnya adalah tetangga itu wajib untuk mendapatkan hak sesuai dengan hak syariat. Haknya apa? Hakul muslim ala muslim. Ya, hak sesama muslim. Hak kerabat. Hak tetangga. Tetangga ada 3 tadi sebutkan. Yang pertama kerabat, yang kedua orang lain, yang ketiga muslim. Orang lain yang maksudnya di sini adalah non muslim. Kerabat, muslim dan non muslim. Dan 3-tiganya ini sama-sama memiliki hak tapi berbeda-beda. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau walismu al-jari yashmulul muslim wal kafir. Yang namanya tetangga itu mencakup baik itu muslim wal kafir, baik itu muslim maupun kafir. Ada yang tetangganya muslim semuanya, alhamdulillah. Tetangganya kerabat semua, alhamdulillah. Namun sebagian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak demikian, ada yang muslim, ada yang non muslim. Wal abidu wal fasiq. Yang namanya tetangga muslim non muslim adalah abid, ada yang ahli ibadah. Ibadahnya sangat rajin. Wal fasiq, orang yang fasik, orang yang gemar maksiat. Ada enggak, Pak? Orang yang gemar berbuat kemaksiatan, berbuat dosa. Orang yang fasik. Wal gharib, dan ada tetangga orang asing. Muslim, non muslim, orang yang ahli ibadah, orang yang fasik, ahli maksiat, kemudian gharib, orang yang asing, tidak kenal. Nah, datang dari jauh, gak ada yang kenal, itu asing. Wal baladi, kemudian ada yang namanya pribumi. Nah, pribumi, kemudian wal qarib, ada yang kerabat. Wal ajnabi, ini orang lain. Orang lain, orang asing sama enggak, Pak? Nah, di sini dibedakan ya. Ada orang asing, ada orang lain. Orang lain itu bisa jadi kenalan siapa. Kalau orang asing memang benar-benar tidak ada yang ngerti.
Oh itu temannya si fulan. Tapi kalau orang asing, siapa itu? Nggak ada yang komplek itu nggak ada yang kenal. Wal aqrabu daron. Dan tetangga yang masih ada kekerabatan yang dekat. Kemudian wal ab'ad. Kemudian ada tetangga yang kerabat rumahnya jauh. Kerabat dekat dengan rumah kita dan kerabat dekat tapi rumahnya jauh. Ada nggak Pak? Kerabat tapi rumahnya jauh ada nggak Pak? Banyak ya. Kerabat yang rumahnya dekat ada juga. Walahu maratibu ba'duha a'la min ba'din. Dan semua itu punya tingkatan masing-masing. Sebagian dengan sebagian yang lain itu ada kedudukannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Ada yang memang diprioritaskan dan ada yang tidak begitu diprioritaskan. Kedudukan yang paling tinggi siapa? Kerabat. Itu yang diprioritaskan. Kemudian baru yang lainnya. Fa'alahu man istama'at fihi sifatul ula kullaha. Kemudian siapakah tetangga yang paling tinggi kedudukannya? Yang paling tinggi kedudukannya beliau menyebutkan fa'alahu, yang paling tinggi ia adalah man istama'at, yang terkumpul padanya sifat-sifat yang utama seluruhnya. Punya sifat-sifat yang utama seluruhnya. Tsumma aktsaruha. Terbanyak sifat-sifat utamanya. Ini yang kedudukannya paling tinggi. Sifat-sifat utama yang disebutkan tadi. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling tinggi adalah orang yang memiliki atau yang terkumpul sifat-sifat utama. Terbanyak sifat-sifat utamanya. Siapa itu, Pak? Kedudukan yang paling tinggi, sifat-sifat utamanya, ya otomatis siapa? Kerabat yang muslim, yang baik, itu paling utama. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa halu majarron ila al-wahid. Seperti itu sehingga seterusnya hingga hanya memiliki satu sifat utama saja. Diseleksi, seleksi, kemudian terkumpul padanya sifat yang banyak. Kemudian terus menerus hingga terkumpul padanya satu sifat yang utama. Entah itu ahli ibadah, ahli tauhid, itu kan nggak semuanya bisa, Pak. Sehingga terkumpul padanya sifat yang banyak, terus menerus demikian, satu sifat yang paling menonjol. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya, yaitu orang yang terkumpul padanya sifat-sifat yang lain, fayu'ta, maka dia diberikan sesuai dengan haknya, sesuai dengan keadaannya. Jadi setiap muslim punya hak masing-masing. Kalau tetangga itu non-muslim, maka tetap kita tidak boleh berbuat zalim. Tapi juga tidak boleh berlebihan. Namanya apa, Pak? Toleransi. Toleransi juga harus sesuai dengan syariat. Haknya dia apa? Haknya adalah untuk dinasehati atau menasehati, saling menasehati. Ketika dia melakukan ibadah-ibadah tertentu, maka kita tidak boleh apa? Tidak boleh ikut serta. Itu namanya sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau sesama muslim, maka wajib kita apa? Mendakwai, saling mengajak dalam ibadah.
Kemudian kalau dia non muslim maka tidak boleh menyakiti, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Kemudian saling memberikan hadiah, boleh nggak Pak? Bisa jadi dengan hadiah bisa melembutkan hati sehingga mendapatkan hidayah. Maka setiap tetangga memiliki hak masing-masing. Memiliki hak masing-masing, jangan sesuai dengan ketentuan syariat. Tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk menunaikan wasiat dalam bertetangga, untuk menunaikan wasiat dalam bertetangga ini ada beberapa cara atau dengan metode. Bi isali durubi wal ihsani ilaihi bihasbi thaqah. Dengan cara apa, Pak? Ketika kita bertetangga, cara menunaikan wasiat adalah dengan memberikan berbagai kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kal hadiyati wassalami. Kalau dia itu muslim, maka kalau bisa belum mampu memberikan hadiah, maka dengan apa, Pak? Ucapan salam. Hak muslim ala muslim sittun. Hak sesama muslim itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila saling bertemu maka hendaklah apa, Pak? Saling mengucapkan salam. Apabila dia meminta nasihat maka berikan nasihat sesuai dengan kemampuan. Apabila dia sakit, menjenguk. Apabila dia bersin, mendoakannya. Apabila dia meninggal melayat hingga sampai ke kuburnya. Kalau dia mampu. Kalau nggak sampai ke kuburnya ya sudah. Ini sesama muslim. Kalau non muslim, bolehkah kita mendahului salam assalamualaikum? Nggak boleh. Ada larangan. Nah, sesama muslim harus disunahkan untuk mengucapkan salam. Menunaikannya adalah dengan melakukan berbagai macam kebaikan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berikan hadiah, mengucapkan salam, wa talaqatu wajhi indal liqa'i. Kemudian selalu memasang wajah dengan wajah yang semeru, wajah yang ceria. Wa tafqadu halihi. Kemudian wa tafqadu halahu. Menanyakan tentang keadaannya. Selalu memasang wajah yang baik, yang enak, kemudian menanyakan kondisinya walaupun non muslim. Pak, pripun kabare? Alhamdulillah. Kadang-kadang kan non itu banyak seperti itu ya. Sehat Mas. Moga-moga jenengan juga sehat. Ini hak tetangga. Wa muawanatuhu fima yahtaju ilaihim. Kemudian memberikan bantuan kepadanya fima yahtaju ilaih, ketika tatkala ia membutuhkan bantuan. Memberikan bantuan kepada tetangga ketika dia membutuhkan bantuan. Walaupun apa, Pak? Walaupun bukan kerabat. Namun tetap kita diperintahkan untuk saling membantu dalam kebaikan. Insyaallah kita lanjutkan dan wa akhiru da'wana alhamdulillah.
Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sampai mana tadi? Saling tolong menolong dalam kebaikan tatkala tetangga kita membutuhkan bantuan siapapun. Baik itu kerabat, bukan kerabat maupun non muslim. Maka kita diperintahkan untuk saling membantu dalam kebaikan. Yang sifatnya apa? Duniawi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza dhabahta maraqatan fa'aksir atau fa'aksar. Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak kaldu ayam ya. Jika engkau memasak kuah, enggak mungkin kok kuah tok ngoten nggih. Mesti wonten isinya. Fa'aksir, maka perbanyaklah ma'aha. Perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahada jiran. Kemudian perhatikanlah tetangga. Bukan berarti apa, Pak? Kuahnya saja yang dikasihkan. Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak kaldu, maka perbanyaklah kuahnya. Kuahnya kasihkan ke tetangga, dagingnya buat ayah. Gitu, Pak. Lumayan lah dapat kuahnya. Namun tidak demikian, ya. Berikan sesuai dengan porsinya. Muslim non muslim boleh nggak, Pak? Boleh. Rasulullah pernah disuguhi apa, Pak? Daging sembelihan orang Yahudi. Dimakan nggak, Pak? Maka hal yang semacam ini diperbolehkan. Perbanyaklah kuah, perhatikan terhadap tetangga. Bisa jadi baunya menyengat sampai tetangga. Wah, enak banget. Batin tok. Ternyata ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Apalagi apa, Pak? Durian. Ini beras, Pak, durian. Tetangga mesti apa? Kata Rasulullah, perhatikan tetangga. Jangan dikasih peloknya saja, Pak. Kalau beli 5 ya dikasih paling enggak 1. Itu hak tetangga, haknya dia, Pak. Haknya dia apa, Pak? Diperhatikan. Jangan dibiarkan. Sudah ada yang melaksanakan demikian? Maka ini perintah dari Rasulullah SAW. Dan berbagai macam yang lainnya. Tapi ini berkaitan dengan makan, karena makan itu berkaitan dengan apa? Baunya sangat menyebar kanan kiri. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami bi'admi ida'il jar, agar tidak membuat gangguan terhadap tetangga. Baik itu pohonnya, ya pohon daunnya yang berjatuhan di tetangga itu tetap apa? Mengganggu. Mbak, kalau apa? Witmu anggere musim kemarau gogrok kabeh. Nek buahe mboten apa-apa. Nek godhonge mengganggu. Nek buahnya tidak apa-apa dimakan, tidak ada masalah, Pak. Tapi kalau godong daunnya ini, Pak. Sehingga setiap hari dia nyapu, ketika panen nggak dibagi. Subhanallah. Tidak boleh baik dengan ucapan, perbuatan maupun hal-hal yang lain yang bisa mengganggu tetangganya. Air misalkan, tandonnya sampai luber-luber ke tetangganya. Itu apa? Mengganggu. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falla yu'dhi jaro. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Bahkan Rasulullah SAW meniadakan keimanan terhadap seseorang selama apa? Lam yu'man,
selama tetangga itu tidak aman dari gangguan. Rasul meniadakan keimanan kepada seseorang. Kenapa, Pak? Karena gangguannya terhadap tetangganya, terhadap kejahatannya. Faqala Rasulullah SAW bersabda, wallahi, demi Allah, la yu'min, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Rasulullah SAW bersumpah sampai 3 kali. Kenapa sampai 3 kali, Pak? Bisa jadi yang pertama ketika mendengarkan kurang konsentrasi. Kemudian yang kedua menegaskan, menunjukkan bahwasanya ini adalah sangat penting. Yang ketiga, bagaimana kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ini menunjukkan perkara yang wajib untuk diperhatikan supaya kembali fokus. Demi Allah, tidak beriman, dan tidak beriman, kata beliau. Ini nyambung dengan hadis yang tadi, Pak, yang pertama. Tidak ada kebaikan sama sekali orang yang melakukan sholat malam, puasa sunnah, tidak dianggap sama sekali. Kenapa, Pak? Karena lisannya ketika dia ngomong mengganggu, menyakiti orang lain. Kila dikatakan, waman ya Rasulullah, agar dia menimbulkan pertanyaan kepada para sahabatnya. Dikatakan, siapa ya Rasulullah? Siapakah orang yang demikian? Orang yang tidak beriman? Bisa jadi, bisa-bisa saya. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, alladzi la yu'man. Orang yang tidak menjadikan aman tetangganya bahwa dari kejahatannya atas perbuatan buruknya. Ini kata beliau, tidak beriman orang yang mengganggu tetangganya, tidak menjadikan aman tetangganya. Wa ja'ala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ukuran kebaikan ila jari maqayisan. Standar kebaikan seseorang itu siapa, Pak? Tetangganya. Tanya, Pak, si fulan itu kesehariannya bagaimana? Jadi untuk nyari tahu baik tidaknya seseorang itu lihat dari tetangganya. Tanya tetangga sekitarnya. Kalau tetangganya bilang, keluarga si fulan ini Masya Allah baik sosialnya, baik ibadahnya dan lain sebagainya, maka Pak, insya Allah ini adalah orang yang baik sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersabda, faqala khairul ashabi indallah. Sahabat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah khairuhum li sahibi. Orang yang terbaik, sahabat yang terbaik di sisi Allah adalah orang mereka berbuat baik kepada sahabatnya. Sahabat terbaik di sisi Allah adalah orang yang bersahabat itu baik terhadap sahabat. Wa khairul jirani, dan sebaik-baik tetangga indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah khairuhum lijari. Orang yang mereka itu baik terhadap tetangganya. Karena tetangga memiliki kedudukan yang tinggi setelah kerabat. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah persahabatan, dia berbuat baik kepada sahabatnya. Tetangga yang baik, orang yang paling baik terhadap tetangganya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berbuat baik kepada tetangga sesuai dengan porsi haknya masing-masing. Oleh karena kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah riwayat dalam pembahasan ini,
Yani Al-Ahnaf ibni Qais ketika sa'ida fauqa baitihi, ketika Ahnaf ini mau naik ke atas rumahnya, fa asyrafa ala jarihi, kemudian dia melihat tetangganya sebelah, faqala su'atan, jahat, jahat, dakhaltu ala jari, aku masuk di pekarangan tetanggaku bi ghairi idzin, tanpa izin. Itu hanya Bapak naik di rumahnya melihat tetangganya. Maka beliau mengatakan, saya ini orang jahat. Saya ini orang jahat. Kenapa Pak? Dakhaltu ala jari, aku masuk dalam saya masuk ke tetanggaku tanpa izin. Baru melihat saja boleh. Biasanya kalau tetangga rumahnya tinggi gitu, terus tetangganya rumahnya pendek, kemudian dilihat itu kira-kira gimana kalau di belakang baru ngapain gitu Pak? Risi napa risi Pak? Apalagi kamar mandinya atasnya terbuka. Kira-kira terganggu mboten Pak? Terganggu. Bukan risi Pak. Itu mengganggu, nggak boleh. Mengganggu boleh nggak Pak? Tidak boleh. Walaupun hanya dengan melihat. Kata beliau, maka ini termasuk mengganggu. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak akan pernah lagi naik ke atas rumahku. Walaupun itu punya haknya dia. Tapi hak tetangga juga perhatikan. Oleh karena yang kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Imam Abu Hanifah memiliki tetangga namanya Iskaf, wa kana katsiran ma ya'malu bil lail. Dia itu banyak bekerja di sepanjang malam. Jadi kerjanya itu malam. Sepanjang malam itu bekerja, ada nggak Pak pekerja malam? Maksudnya bukan yang itu ya Pak ya, kerja yang halal. Kerja keras di malam hari. Wa yunshidu hadhil abyad, sambil melantunkan syair-syair, sambil menyantungkan lagu kita. Atau ini syairnya nggak usah saya bacakan ini. Wa kana Abu Hanifah, maka tatkala itu yakumu yusolli bil lail. Abu Hanifah itu bangun di waktu malam dan sholatul lail. Fayasma'u sautahu. Kemudian dia mendengarkan senandungnya sang pekerja tadi yang malam hari sambil kerja sambil apa Pak? Bersenandung. Abu Hanifah tengah malam dia bangun dan sholat malam. Kemudian mendengarkan suara tersebut berulang-ulang, syair tersebut. Kemudian suatu ketika faqadahu lailatan aw lailataini. Kemudian suatu ketika Abu Hanifah ini sudah tidak mendengarkan lagi. Kok raon bocah sini. Biasanya menendangkan lagu ini kok dengaran enggak ada. Tapi lagu yang bukan pakai musik Pak ya. Fasa'ala anhu, maka dia bertanya kepadanya. Faqala akhadahu sultan. Maka dia habis, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bi'idznillah ta'ala. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.